Pada malam hari ini kita akan melanjutkan al-madatu tsaniyatu fi furudil ghusli wa sunanihi wa makruhatihi. Ya, madah yang kedua tentang hal-hal yang fardu dalam mandi janabat. Seperti pembahasan di pertemuan sebelumnya bahwa mandi janabat itu menjadi wajib ketika seseorang terkena keadaan junub. Ya, junub itu karena dua hal, karena mimpi basah atau melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang kedua berhentinya darah haid dan nifas. Yang ketiga masuk Islam. Yang keempat ya meninggal dunia. Nah, kita sekarang perlu tahu hal apa saja yang wajib untuk dilakukan ketika seseorang ya akan melakukan mandi janabat. Kalau salah satu dari tiga hal ini dia tinggalkan padahal dia tahu dan dia menyengaja melakukannya, maka wajib untuk mengulang mandi janabatnya. Yang pertama, an-niyatu, harus ada niat. Ya, jadi niat untuk melakukan mandi janabat. Apa itu niat? Di sini sebutkan wahya azmul qalbi ala raf'il hadasil akbari bi'ittisali. Ya. Azam ya, keinginan yang letaknya di dalam hati. Ya. Niat itu yang wajib ada di dalam hati. Adapun jika seseorang melafadzkan dengan lisannya seperti nawaitu, misalnya apa Pak kalau niat mandi janabat ya, nawaitu an aksila misalnya li raf'il hadasil akbar, itu boleh, sifatnya untuk membantu hatinya agar berniat. Tapi yang dihukumi secara fikih adalah sesuatu yang ada di dalam hatinya. Ya, jadi azmul qalbi ala raf'il hadas. Mengazamkan, meniatkan dalam hati untuk mengangkat hadas akbar, ya, hadas besar biiktisali, dengan melakukan mandi junub. Jadi yang dihukumi itu bukan usolli atau nawaitunya, tapi apa yang ada di dalam hati. Wajib niat di dalam hati, melafadzkan niat itu hukumnya sunnah atau dianjurkan untuk menolong hati bahwa dia akan melakukan perbuatan A. Makanya kalau tadi Bapak sholat maghrib menggunakan lafadz usolli, fardol dan seterusnya, itu boleh untuk membantu hatinya agar menghadirkan niat bahwa akan sholat maghrib. Ya, bagi imam tidak wajib mengucapkan imaman lillahi ta'ala, tapi bagi makmum wajib mengucapkan atau meniatkan makmuman lillahi ta'ala. Jadi kalau ada makmum dia ikut takbir tapi tidak dalam hatinya diniatkan untuk salat berjamaah sebagai makmum, maka salat dia tidak sah. Dihitung salatnya sendiri. Tapi kalau imam ya karena sudah di depan, mesti statusnya itu sebagai seorang imam. Ya, seperti nanti di bab surat akan kita bahas. Liqaulihi salatu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap balasan ya tergantung dengan apa yang nawa, yang diniatkan. Nah, jadi kalau kita sholat itu karena lillahi ta'ala, ya balasannya itu.
Tapi kalau hadir ke masjid ya sebatas ngisi waktu kosong daripada di rumah suruh ngomong, ya itu dapatnya. Tidak ngomong anak, tidak ngomong cucu ya. Kita udah husnuzon, Bapak rajin banget ya Pak, setengah jam sebelum maghrib sudah di masjid, berarti banyak pahalanya. Enggak gitu, saat di rumah itu suruh ngomong anak, makanya saya berangkatnya cepat. Ya itu Pak, dapat pahalanya, terbebas dalam tanda kutip dari ngomong anak, baik anak kandung maupun anak mertua ya. Jadi setengah jam rajin gitu, enggak taunya karena diomeli sama istrinya terus. Ya itu niatnya. Ke masjidnya apa Pak? Ya biar terhindar dari omelan istri, itu balasannya. Tapi kalau ke masjid ya agar tidak terjadi ribut dengan keluarga, dengan istri, ya dia dapat pahala itu sambil sholat di sini. Baik. Kemudian yang kedua, ta'mimu sa'iril jasadi bil ma'i bidal kima yumkin dalquhu wa ifadatul ma'i. Ta'mim itu meratakan air pada seluruh tubuhnya bil ma'i dengan air. Bidal kima yumkinu dalquhu ya, dengan cara digosok-gosok ya pada daerah-daerah yang mungkin akan terhalang dari terkena air ya. Jadi badan kita ini banyak lekukan ya Pak ya, seperti ketiak ya, kemudian di belakang telinga itu digosok-gosok. Agar apa? Memastikan air itu sayalan mengalir pada seluruh anggota tubuh. Hatta yaghliba ala zanni annal ma'a qad ammahu kullahu. Sampai dia menganggap secara zonnya, secara kuatnya bahwa annal ma'a qad ammahu kullahu ya, air yang dia siramkan telah membasuh seluruh anggota tubuhnya ya. Jadi kalau ini misalnya Bapak masuk kolam jebur sudah tenggelam semua, itu secara fikih berarti sudah sah. Mandinya sudah sah. Kenapa Pak? Ya karena seluruh anggota tubuh telah terbasuh. Tapi kalau kita mandinya tidak menceburkan diri, tapi menggunakan gayung atau shower, maka perhatikan daerah-daerah lipatan-lipatan di tubuh kita yang jika tidak didalku, tidak dirata, digosok-gosok seperti itu, akan menjadikan air itu terhalang. Jadi kita bolak-balik, ya mungkin seminggu berapa kali mandi, tapi kalau tidak meratakan dikhawatirkan Pak, kondisi kita dalam keadaan masih hadas, berhadas. Sementara kita sholat, menurut Allah mandi kita belum benar. Ya, meskipun kalau dulu belum tahu tetap sah, tidak apa-apa. Ya, mulai malam hari ini yang wajib itu niat harus ada. Niat itu yang wajib di dalam hati, dilafadzkan dengan lisan, itu sifatnya untuk memastikan, membantu hati agar berniat. Yang tiga, yang wajib dalam mandi janabat adalah takhlilul asabi'i wasya'ri ya. Menyela asabi ya Pak, jari jemari, wasya'ri dan rambut. Ini kalau kita baca buku-buku itu dianjurkan bagi orang yang mandi janabat mereka menggunakan sampo. Kalau tidak ada sampo mungkin ganti sabun. Kalau nggak ada sabun ya berarti tangan kita itu di sela-sela ya, kemudian rambutnya digosok di bagian rambut dalamnya. Agar apa? Memastikan air itu ya, air itu mengalir di batok kepala kita. Ya, jangan sampai kita mandi rambutnya tidak basah bagian atau kepala tidak basah bagian ya kulitnya. Kalau kita tahu dan tetap ditinggalkan itu, ya
tidak sah mandi kita. Namanya mandinya tidak sah, berarti mereka belum wajib untuk sholat. Seperti cerita saya kemarin, ada seseorang yang WA saya, dia lupa kalau malam hari melakukan hubungan suami istri. Subuh sudah sholat, ya, setelah subuh ya dia mandi, tapi tidak mandi niat janabat, mandi ingin pergi ke kantornya. Ingat-ingat jam 11 siang. Ya, gimana Ustadz? Ya, Mas harus sekarang jika memungkinkan mandi, mungkin tidak mandi Ustadz, mandi mungkin Ustadz karena di kantor saya kamar mandinya nyaman. Ya sudah, Mas berarti mandi, setelah itu mengqadha sholat subuh. Karena sholat subuh tadi itu tidak terhitung dan dihitung karena sholat dalam keadaan berhadas besar. Dosa tidak Ustaz? Tidak. Kalau menjadi imam bagaimana? Apakah perlu mengabarkan kepada makmum? Tidak. Jadi dia sholatnya bagi makmum sah karena tidak tahu kondisi imamnya berhadas. Tapi imamnya wajib mandi untuk mengulang sholat subuhnya. Ini saya, antum lupa benar Mas? Iya lupa Ustadz, saya lupa karena habis itu langsung tidur, bangun-bangun azan subuh. Jadi saya langsung ke masjid. Jadi ingatnya itu jam 11 siang. Ya sudah, berarti dia harus mengqadha, mengganti sholat subuhnya. Kenapa? Karena memang sholat subuh belum wajib bagi, ya Pak, terima kasih, bagi orang yang berhadas sampai dia mandi. Lah adapun yang pertama ya karena tidak tahu maka dia dihukumi ya tidak berdosa. Tapi kalau sengaja dia tahu berhadas, apalagi hadas besar, kok tetap sholat dan menjadi imam, dosa dia. Karena dia sholat dalam keadaan muhdis. Wallahu a'lam bishawab.